Pertama mungkin perlu diketahui apa itu kesiapan sekolah gitu. Kesiapan sekolah di sini yang kita maksudkan dalam perbincangan sore hari ini yaitu terkait dengan kesiapan seorang anak untuk memasuki sekolah ya. Kalau diartikan di Indonesia sendiri sih sebenarnya kesiapan sekolah ini lazimnya digunakan untuk merujuk kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar, dengan kata lain sekolah dasar sebagai sekolah formal untuk anak ya. Jadi masa transisi dari sekolah atau masa TK itu masuk ke sekolah dasar sebagai sekolah formal. Dan tentunya ketika memasuki sekolah dasar itu adalah masa-masa istilahnya sebutannya masa transisi gitu, masa-masa transisi dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar. Dan masa transisi ini merupakan masa-masa yang sifatnya kritis ya, tidak mudah bagi anak gitu. Jadi situasi di sekolah dasar itu sangat jauh berbeda dengan situasi di taman kanak-kanak atau di sekolah. Sehingga hal ini juga yang membuat pemerintah mungkin juga mengeluarkan peraturan dan kebijakan ketika mau masuk SD itu harus 7 tahun ya kalau sekolah negeri gitu. Kalau di bawah 7 tahun dia harus mengikuti prosedur yang ada, entah itu mungkin tes dengan psikolog dan ada surat rekomendasinya gitu. Kemudian kenapa harus ada kesiapan sekolah gitu? Karena tadi saya bilang perubahan situasi yang ada di sekolah dasar dan TK itu sangat jauh berbeda gitu. Yang mana misalkan kalau di TK gitu ya, kegiatannya kan cenderung tidak terlalu sistematis gitu. Kemudian juga kegiatannya juga tidak terlalu lama gitu. Paling berapa sih dia di anak-anak, selebihnya mungkin banyak sendiri ya. Kemudian juga tuntutan di sekolah dasar itu lebih banyak dibandingkan dengan ketika si anak sekolah di taman kanak-kanak. Apa itu tuntutannya? Misalkan tuntutan tidak terlalu banyak bergerak, kemudian tetap bisa fokus, konsentrasi gitu. Kemudian selain itu kemampuan di sekolah dasar juga menuntut si anak untuk bisa memahami instruksi guru ya, karena tadi tugas-tugasnya ataupun model pembelajaran di situ kan sangat sistematis gitu. Jadi ada akhirnya gitu. Hal seperti itu yang pada akhirnya membuat si anak memang harus readiness dalam di sekolah dasar itu sebagai pengantar ya, kenapa kesiapan sekolah anak itu diperlukan gitu. Oke. Lagi? Terus jadi memang harus disiapkan gitu ya kali ya. Berarti memang harus disiapkan dan menyiapkannya ini tentu orang di rumah gitu ya, orang tua, keluarga gitu. Orang tua juga mengajak dan menghimbau kakak adiknya misalnya atau ke keluarga-keluarga yang lain supaya membantu untuk dia siap, termasuk tadi kayak konsentrasinya bisa rentangnya lebih panjang misalnya kayak gitu, karena terdapat perbedaan-perbedaan gitu ya antara di rumah sama di sekolah, sehingga memang perlu banget untuk disiapkan. Oke, terus apalagi nih Bu? Cara menyiapkannya atau contoh-contohnya atau bagaimana? Mungkin kita lebih ke dulu kali ya, apa sih yang menjadi tolak ukur dari kesiapan sekolah? Biasanya kan memang orang tua pada umumnya menganggap ketika anak TK ya, anak TK itu sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung, itu menjadi indikator gitu bahwa kamu udah siap nih harus masuk SD gitu. Nah itu yang membuat kan terjadi kesalahpahaman dalam menentukan apakah si anak itu siap atau tidak gitu. Padahal sebenarnya aspek lain di balik kemampuan kalian bagian itu cukup banyak yang harus disiapkan, dan termasuk ini yang membuat kesiapan sekolah ini menarik untuk diperbincangkan ya, karena kalau misalkan si anak itu ternyata belum siap mengikuti pelajaran di SD, bisa jadi terjadi pada akhirnya mungkin kesulitan belajar dan juga membuat anak pada akhirnya gagal di SD maupun di tingkat yang lebih lanjut gitu. Dan
ada juga yang menanyakan kapan sih idealnya usia anak gitu masuk sekolah dasar. Apakah memang patokan 7 tahun itu menjadi indikator dari kesiapan sekolah? Ya, kalau memang secara perkembangan anak di usia 7 tahun itu sudah dikatakan siap untuk sekolah. Tapi ya banyak hal ini bisa dilihat dari kesiapan sekolah anak tersebut. Tidak cukup, bisa aja sih orang tua memperhatikan apa observasi gitu ketika dia 7 tahun, apakah dia emang sudah siap, misalkan dengan apakah si anak udah bisa mandiri, udah bisa jauh dari orang tua, secara emosi, secara sosial juga udah bisa dilepas gitu. Itu dianggap sudah siap kalau catatannya 7 tahun. Tapi ketika di bawah 7 tahun, berarti dia harus mengikuti tes gitu ya. Kalau misalkan lebih praktis sebenarnya ikut tes kesiapan sekolah gitu, sehingga tahu yang mungkin perlu dioptimalkan dalam kesiapan sekolah tersebut. Oke, berarti tes itu bisa dilakukan dilakukan oleh psikolog ya. Ya, Di ya benar. UIN Antasari kita ada untuk tes itu namanya PSTPI ya, Pusat Studi dan Terapan Psikologi Islam. Itu milik studi apa? Benar kan? Di Sinergi juga ada ya. Oh iya, di Sinergi bisa, di LPT Global juga bisa, gitu. Kenapa? Karena kita ada di situ. Baik. Biasanya rupanya. Boleh, mau pertanyaan dulu kah? Ini dari Oke. Dari Tri Yuliani, Bu bertanya, bagaimana kalau anak sudah terlanjur nih masuk sekolah, namun ternyata pada saat di tengah perjalanan baru diketahui bahwa anak ternyata belum sepenuhnya siap. Apa yang harus dilakukan? Nah, pertanyaan ini menurut saya bagus. Kenapa? Karena beberapa itu ibu-ibu gitu ya yang nemuin dan kebetulan ketemu tuh bilangnya tuh kayak model kayaknya saya kecepatan deh kayak gitu-gitu loh. Saya rasa kemarin tuh sudah siap. Nah, kayak gitu-gitu. Kurang lebihnya seperti ini. Silakan Bu Yulia. Kalau memang ternyata di perjalanan dia untuk dinyatakan siap atau tidak siap gitu ya untuk sekolah di sekolah dasar, itu sudah berada di tengah jalan, yang bisa dilakukan sebenarnya sih ini dikomunikasikan dengan pihak sekolah ya, apa yang bisa dilakukan gitu, apakah memang si anak harus tetap tinggal di tingkat yang sama gitu atau dinaikkan di level yang berikutnya gitu, dengan catatan ya misalkan orang tua membantu untuk mengoptimalkan kesiapan sekolahnya gitu di rumah gitu, sehingga ketertinggalan itu bisa dikejar gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya butuh kesepakatan antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua dalam proses simulasi untuk aspek-aspek kesiapan sekolah yang dimiliki oleh anak seperti itu. Oke, bagus sekali, keren. Karena memang misalnya gini, dia anaknya nggak sampai, umurnya masih belum sampai, terus kemampuan keterampilannya juga masih terbatas, tapi dia tuh pengen banget sekolah gitu, karena teman-temannya di sekitar lingkungan rumahnya dan seterusnya itu pada sekolah gitu. Itu gimana baiknya Bu Yulia? Umurnya belum nyampe ya? Misalnya dia masih 6,5 tahun atau 6 tahun 3 bulan misalkan kayak gitu. Kalau zaman dulu sih bisa aja kan ya, tapi sejak ada peraturan ini kan nggak boleh. Lalu dia memilih untuk sekolah swasta gitu, yang notabene lebih agak sedikit kendor gitu ya. Aturan. Kalau di swasta mungkin lebih fleksibel ya, tidak terlalu ketat dengan aturan yang sudah ada di kementerian gitu. Itu bisa saja kalau memang orang tua memutuskan untuk di sekolah swasta gitu. Tapi ya tadi dengan catatan ya, kesiapan sekolahnya kan itu biasanya kan ada tes juga tuh, ada tes dari pihak sekolah gitu, dan tahu ya yang mana yang bagian kekurangannya gitu, sehingga ini kira-kira kalau kurangnya aspek A, kira-kira bisa dikejar nggak gitu sama pihak sekolah, dan juga konsultasi dari sekolahnya gitu. Kalau memang dirasa dia masih bisa karena tadi dengan catatan dia motivasi yang kuat, kemudian kebutuhan akan sekolah itu tinggi, ya bisa saja sebenarnya sih diusahakan gitu. Ya, benar banget. Berarti sebenarnya tergantung dari sekolah itu, dan biasanya kalau di sekolah ada standar tertentu untuk tesnya gitu kan ya.
Jadi tergantung lagi mereka bisa apa enggak gitu untuk itu. Nah, kalau misalnya nih ada orang tua bilang udah anakku titip aja, model kayak gitu tuh masih musim nggak sih zaman sekarang anak tuh dititip-titip gitu. Nggak naik nggak apa-apa, ayo ja 4 duduk ja tuh masih musim nggak ya? Enggak deh, kalau di SD kayaknya Sudah apa nggak ya, bisa lagi ya. iya iya mungkin agak susah ya karena tadi dengan situasi yang berbeda jauh dengan di taman kanak-kanak. Kalau di taman kanak mungkin bisa itu dititipin gitu karena memang salah satunya untuk stimulasi sosial dia gitu kan ya, bisa gitu. Tapi kalau di sekolah dasar sepertinya nggak bisa, karena kalaupun dititipkan ya otomatis juga mungkin nggak optimal gitu ya, bisa aja dia tinggal kelas karena tidak memenuhi tuntutan yang ada di sekolah dasar gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya toh itu terjadi dan dia akhirnya tinggal kelas, itu dampaknya apa sih sebenarnya yang paling memungkinkan gitu untuk si anak? Ya, secara psikologis kan pastinya anak akan membandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya yang selama ini selalu juga bersama gitu. Otomatis akan ada timbul pertanyaan kenapa aku bisa tinggal di kelas yang sama sementara teman-temanku yang sebaya aku di kelas yang sama itu pada pindah kelas gitu. Nah itu pasti akan membuat tanya dan bisa jadi juga sih, entah lah ya, kita nggak bisa mengontrol apa yang dibicarakan teman-temannya, apakah itu nanti dia dibilang kamu karena kamu misalkan kasarannya kamu bodoh atau apa gitu, kan otomatis juga berdampak pada kepercayaan diri dia gitu si anak gitu ya, sehingga dia pada akhirnya juga mungkin menjadi apa ya, tidak merasa nyaman gitu tinggal di kelas yang sama dan dengan teman-teman lagi gitu sih. Apalagi kalau misalkan ada teman-teman akrab misalkan, teman-temannya udah pindah semua sedangkan dia masih tetap yang sama gitu, itu kenapa mungkin banyak kali ya misalkan anak tinggal kelas, guru kan berkomunikasi sama gurunya apakah ini mau dipindahkan gitu, karena mempertimbangkan hal tersebut tadi gitu. Jadi sebaiknya ya, jadi sebaiknya ya di apa ya, dipikirkan baik-baik gitu kalau memang si anak ini siap atau tidak gitu. Kita harus aspek yang menunjang kesiapan sekolah itu sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari oleh orang tua. Betul, karena waktu nggak bisa diputar lagi dan ketika ada memori yang negatif di dalam diri anak itu pun menghapusnya nggak gampang gitu ya. Mending preventif seperti yang tadi disampaikan Bu Yulia, bahwa baiknya memang harus disiapkan terlebih dahulu. Dan ideal itu kapan sih menyiapkannya tuh? Teman-teman yang lain boleh kasih pertanyaan ya di kolom komen, silahkan. Oke, sebenarnya kalau ditanya kapan untuk dinyatakan atau mempersiapkan kesiapan sekolah ya, kesiapan sekolah ini kan sifatnya bukan instan ya. Kalau memang orang tua sudah memang umur anak sudah mendekati untuk masuk sekolah dasar, dari jauh-jauh hari sudah disiapkan gitu kan. Aspek-aspek kesiapan sekolah itu lumayan banyak loh ya. Pertama kan aspek fisik, itu ada motorik kasar, kemudian juga motorik halus gitu ya. Kemudian juga ada aspek kognitif terkait dengan persepsi dia gitu kan ya. Kemudian juga aspek sosial, aspek emosi itu yang perlu dipersiapkan dan perlu pada akhirnya diberikan simulasi oleh orang tua jauh-jauh hari. Jangan sampai kadang juga orang tua menganggap dia bisa aja nanti 20 tahun dia juga bisa gitu. Itu pemikiran yang salah gitu. Berarti memang diperlukan simulasi untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak, termasuk dari kesiapan sekolah itu sendiri. Iya, dan bersyukurlah gitu ya bagi orang tua yang dia tidak mempersiapkan apa-apa, anaknya udah siap. Kan banyak juga kayak gitu kan ya. Kan masing-masing anak tuh berbeda-beda gitu, tidak bisa kita pukul rata gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang memang memiliki bawaan dia memang sudah punya bakat gitu ya, atau punya pembawaan kemampuan yang baik gitu, atau kemampuannya baik dari segi kognitif dan sebagainya, sehingga tanpa disimulasi apapun dia udah bisa sendiri gitu. Tapi ada juga anak-anak yang memang memerlukan stimulasi dari orang tua untuk mencapai optimalisasi itu. Dan pada umumnya memang anak-anak membutuhkan stimulasi karena dari situ dia mempelajari sesuatu kan gitu ya.
jarang yang mempersiapkan tidak itu di kan tidak bisa sifatnya mendadak gitu, tidak bisa mungkin dilakukan hanya 1 atau 2 bulan sebelum dia masuk sekolah dasar gitu ya, karena nggak bisa ya. ya kebanyakan kan kalau dari kasus-kasus yang ada Mhm. persiapan sekolah itu ukurannya bisa baca tulis hitung gitu, dan itu Kalistung ya. lebih penting dari mempersiapkan kesiapan sekolah dengan kata kematangan sekolah sendiri gitu, atau kesiapan Hmm. sendiri gitu. Mhm. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya Bu Yulia dari Wafa Yuzaina ya. Sekarang untuk masuk SD di beberapa sekolah anak-anak sudah harus bisa membaca, setidaknya mengeja. Bagaimana Bu tanggapan Pian, apakah secara psikologis anak sudah siap untuk itu? Ini asumsinya di usia 7 tahun masuk SD ya. Harus sudah bisa membaca minimal mengeja. Oke, sebenarnya sih bukan masalah dia bisa membaca atau bisa berhitung ya. Sebenarnya metode yang digunakan untuk bisa baca, tulis dan hitung itu yang perlu diperhatikan gitu. Kalau memang mau ngajarin anak pun memang kalau memang mau baca, tulis dan hitung sejak dini sejak 2 tahunnya juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi model untuk mengajari dia itu yang perlu diperhatikan, bukan dengan sifatnya yang ayo nak kita belajar duduk gitu istilahnya ya. Seperti pada umumnya anak-anak SD umur umur kelas 3 sampai kelas 6 gitu duduk gitu nggak bisa gitu ya, bisa aja sebenarnya di model atau mungkin di metode dia, karena anak-anak itu pada umumnya bermain ya, jadi mengenalkan huruf, mengenalkan baca tulis itu ya dengan sebuah permainan yang menarik gitu, sehingga anak merasa bukan sebuah beban psikologis yang membuat anak juga pada akhirnya ketika terjadi pemaksaan itu ya pada akhirnya anak sudah antipati duluan sama baca tulis dan hitung. Jadi sebenarnya bisa aja dipersiapkan untuk baca tulis dan hitung kalau memang kadang-kala sekolah juga tidak bisa kita intervensi ya. Kita mau masuk sekolah A nih, sementara dia juga punya syarat untuk bisa baca tulis dan hitung gitu. Kita udah tahu nih jauh-jauh hari bahwa sekolah itu memiliki syarat itu gitu, dan kita juga menyiapkan anak kita, tapi dengan catatan menyiapkannya dengan model yang sesuai dengan usia anak seperti itu. Masih TK masih SD itu tidak terlalu lama sih mempersiapkan mental dia gitu, karena memang sebenarnya kebutuhan untuk bertemu dengan teman-teman itu beraktivitas di sekolah itu tinggi gitu, malah mereka akan lebih sangat antusias ketika mereka bisa sekolah offline. Kenapa tadi saya bilang mahasiswa? Karena mungkin mahasiswa yang keenakan sekolah daring gitu ya, sehingga ketika nanti juga itu harus mempersiapkan mental gitu. Jadi kalau anak-anak menurutku sih malah lebih mudah ya masa dia daring dengan offline, karena kebutuhan apalagi anak-anak usia prasekolah, usia anak-anak awal itu kebutuhan mereka akan bermain, berteman dengan anak-anak sebayanya itu sangat tinggi sekali gitu. Sampai mereka tuh udah bilang udah bosan gitu di rumah gitu. Justru pengen banget ketemu ya. Semangat ketemu gitu dengan guru-gurunya gitu, dengan teman-temannya, bermain, belajar bersama gitu. Itu sih, tapi mungkin antipatinya si mahasiswa nih yang mungkin keenakan nantinya. Bisa jadi. Tapi kalaupun ada seperti yang disarankan Bu Yulia tadi ya memang harus dipersiapkan ya secara mental, artinya mungkin sekolahnya udah menjelang sekolah offline itu memang betul-betul pakaiannya lengkap, nggak cuma atasnya doang, bawahnya celana kolor gitu kan ya. Iya. Jadi memang ya perlu orang tua juga ya yang untuk mempersiapkan tadi ya. Artinya kan kita harus kembali lagi ke offline seperti yang dulu yang pernah kita lakukan gitu. Mungkin setahun yang lalu gitu ya. Hampir setahun kan nih ya. Udah masa-masa 9 bulan lebih lah untuk sudah sekolah dengan daring ini gitu. Persiapannya sih kita kalau sudah memang ada niatan dari sekolah kan sudah dimulai nih. Menteri sudah mulai membuka peluang gitu ya bagi kebijakan gitu, bisa sekolah walaupun dengan beberapa catatan gitu ya, orang tua yang menjadi keputusannya di tangan orang tua, apakah orang tua mengizinkan atau enggak gitu. Tapi kemarin sih baru
Banjarbaru itu ada 5 orang guru ya yang kena COVID dan SMA sekolah. aku. Oh iya SMA iya. aku Banjarbaru. Tapi siapa-siapanya nggak tahu, nggak dipublish. Iya, jadi kembali lagi ditinjau lagi gitu. Dengan pertimbangan mungkin dari situ dievaluasi lagi apakah memang sudah siap enggak gitu untuk sekolah offline atau sekolah luring ini. Betul. Masalahnya tuh bukan perkara tempatnya, sekolahnya, bukan cuma sekedar ingin berinteraksi langsungnya, tapi siap nggak person to person menjalankan protokol COVID dengan konsisten gitu. Kalau sebenarnya orang-orangnya memang sudah kayak misalnya kita aja gitu, ada Mbak Meli juga nih. Ketika kita di di tempat kerja kita kan ya di kampus itu pada saat pimpinan aja yang hadir karena memang kita masing-masingnya sudah terbiasa ya dengan protokol COVID, insya Allah bisa diminimalisir. Itu pun ada yang kebablasan juga ya, lepas dari prediksi gitu ya, ada yang kena juga. Nah, bayangin tuh anak-anak, bayangan saya sih mahasiswa. Bisa mahasiswa aja, kita aja kadang kala kelupaan gitu ya, pernah saking dekatnya maskernya jadi ketinggalan, itu kadang bisa terjadi gitu, habis sholat kan naruh masker di mana sebelah gitu, baru ingat gitu, apalagi anak-anak yang umurnya masih usia anak-anak awal gitu, itu susah gitu untuk bisa beresiko. Iya, beresiko tinggi sih. Dan nggak mungkin juga anak-anak kita pasangin jas hujan kan ya, atau APD gitu, nggak mungkin banget. Iya. Enggak. Aku aja APD sampai punya 2. Hal-hal seperti itu notis. Nah, ya kan, benar banget. Pertanyaan yang bagus. Oke, next kita pertanyaan yang berikutnya ya. Oh, ini tadi ada yang komen dari Wafa. Bu, menurut survei lapangan, bu ibunya yang mengerjakan tugas. Nah, loh. Terus kata Nur Hayatun, kebanyakan orang tua bu yang ngerjakan. Iya, benar banget. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Yulia. Kenapa? Iya, memang benar banget tuh. Masalah orang ngerjain banyak itu. Pasti terlibat ya kan? Iya, sedikit banyak masih terlibat. Ini tinggal orang tuanya aja sih sebenarnya tujuannya mau anaknya ini gimana gitu. Kadang kan orang tua ngerjain karena tidak sabar dalam proses pendampingan itu kan, dalam proses pendampingan itu nggak sabar sehingga ambil alih gitu kan ya. Ada kemarin ya video viral yang orang tua mendampingi anaknya sampai teriak-teriak emosional gitu kan. Itu kan karena nggak sabar pada akhirnya pengen cepat gitu. Padahal dalam proses pendampingan itulah yang mungkin perlu dimaksimalkan orang tua untuk mencapai tujuan pembelajaran sama dengan pihak sekolah gitu. Tapi ya gitu, kembali ke orang tua gitu, tujuannya apa? Apakah memang mau anaknya bisa mencapai pencapaian pembelajaran di sekolah atau enggak gitu. Kalau dikerjakan ya otomatis anaknya nggak tahu apa-apa kan nanti. Betul banget, karena bukan anaknya yang mengerjakan ya kan, nilainya pasti sempurna ya kan. Nggak taunya nggak juga karena emaknya nggak ngerti. Tahu lah. Nah, saya jadi keinget Bu Yulia, baru aja keinget. Saya tuh punya teman yang anaknya itu bener nih yang dibilang Hifni tadi. Anaknya tuh nggak mau ngerjakan tugas lagi, nggak mau lagi sekolah daring, nggak mau. Karena apa? Dia jadi keasikan main akhirnya dengan teman-teman satu komplek gitu, dan akhirnya nggak mau lagi pokoknya sekolah sampai stres orang tuanya. Saya ingat ya ada yang kayak gitu tuh, kayak gimana itu Bu Yulia, anaknya sampai nggak mau, sampai dikerasin sama ayahnya, sampai dimandiin gitu ya, karena anaknya tuh ya mungkin memang ada problem tertentu kali ya, ketika dia marah itu dia tantrum gitu, marah-marah, dia injak-injak gitu, tendang-tendang, terus sama ayahnya mungkin gemes kali ya, terus dipeluk, habis itu diajak ke kamar mandi dan mandi bersama. Maksudnya biar gak jadi sampai bingung lagi, nggak tahu harus kayak gimana katanya. Nah iya, nah itu gimana Bu tanggapannya? Dulu anaknya usia berapa? SD kelas
Kalau nggak kelas 3, kelas 4, apa kelas 5 gitu. Kelas 5 kayaknya, saya lupa. Kelas Oke, 5. memang Itu ya, karena kebiasaan ibunya ngerjain juga. ya artinya kan ini memang perlu perlu kembali ke awal gitu ya, kembali ke awal bagaimana proses kita dengan anak memiliki sebuah kesepakatan gitu ya, kesepakatan kepada anak. Jika dia mau bermain, dia harus mengerjakan tugas, dia harus mengikuti kuliah lagi, sekolah daring gitu kan. Ya, jadi kembali lagi ke awal, kita kembali mencoba kembali ke garis start gitu. Jadi kalau sudah kejadian kayak gini kan berarti kita nggak bisa memaksakan anak karena memang kita nggak punya perjanjian apa-apa dengan si anak gitu. Sehingga pada akhirnya kita juga nggak bisa memaksa anak gitu. Di situasi seperti ini yang paling pas itu kita perlu penjadwalan, perlu kesepakatan dengan anak. Sehingga pada akhirnya semua aktivitas anak itu memiliki aturan tertentu gitu. Dan itu juga atas dasar kesepakatan dia. Kalau kelas 5 kan memang masih bisa diajak ngomong ya untuk bisa berapa ya membuat kontrak perjanjian gitu dengan ibu dan si anak atau ayah dengan si anak gitu. Sehingga pada akhirnya anak juga mengikuti jadwal yang sudah disepakati. Jadi kalau yang bisa dilakukan sekarang itu kembali ke start untuk membuat kesepakatan seperti apa penjadwalannya, seperti apa aturannya, itu atas dasar bersama juga konsekuensinya apa gitu kan ya, sehingga anak akan mengerti dengan kontrak itu. Itu sih yang perlu dilakukan. Kalau memaksa anak juga pada akhirnya juga apa ya juga akan susah gitu, karena nggak ada aturan yang dibuat oleh si orang tua kepada si anak. Seperti itu kalau sudah terlanjur kalau selanjutnya kita kembali lagi awal masih bisa lah, masih bisa kita bicarakan baik-baik, bukan dengan tadi memandikan dengan paksa dan pada akhirnya anaknya jurang manja tuh jingkar menangis ngamuk-ngamuk gitu ya susah. Mungkin ketika sudah seperti ini kejadiannya ya mungkin cari momen ya, cari momentum yang memang kondisinya lagi nyaman anaknya untuk diajak ngobrol gitu. Jadi dibicarakan lagi kepada si anak gitu. Kalau dia dulu seperti apa sih waktu dia sekolah gitu. Jangan-jangan ini emang bawaan dia waktu sekolah yang kayak gini juga? Enggak ya. Enggak. Sebelumnya nggak pernah kayak gitu karena kelamaan nggak sekolah, terus kasihkan dia main sama teman-temannya karena pikir orang tua kan ya dia bosen di rumah udah deh nggak apa-apa terus sekomplek ini gitu. Ternyata malah jadinya kasihkan dan nggak mau sekolah lagi gitu. Iya. Jadi kalau kayak gini kejadiannya berarti kan dia pernah apa ya dulu pernah bagus-bagus aja gitu secara dulu baik-baik aja. Itu bisa berarti kan ada memori itu gitu. Jadi diajak untuk kembali ke dulu bisa aja nih ada misalkan mengikuti sekolah offline. Nah, sekarang memang ada perubahan tapi tetap menjadi tanggung jawab ada untuk mengikuti sekolah, ngerjain tugas-tugas sama aja seperti waktu ada yang misalkan sekolah offline gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu dibicarakan ulang oleh orang tua. Dan tadi perlu aturan dan perlu kesepakatan. Ini yang diperlukan ya di kondisi seperti ini. Ada aturan dan juga ada penjadwalan sehingga anak tidak lose kontrol gitu. Ini mungkin juga banyak banget hasil survei kecil-kecilan kan masalah penggunaan gadget yang tanpa batas gitu ya. Kemudian juga tidak mengerjakan tugas-tugasnya ya itu dikembali nggak ada aturan yang dibuat gitu di rumah. Orang tua lupa gitu, melupakan hal itu gitu. Karena ya situasinya paham gitu. Orang tua mungkin pada saat itu juga bingung dengan perubahan yang mendadak ini gitu. Tapi sekarang yuk kita coba kembali ke awal. Kita nggak bisa memprediksikan pandemi ini kapan berakhirnya kan. Dan anak-anak harus punya aturan dan harus punya jadwal sama seperti dia sekolah waktu offline seperti itu. Oke. Ini ada komen dari Mbak Meli, tapi menurut survei saya kecil-kecilan. Bisa jadi. Gimana tuh Bu Yulia? Bisa jadi. Bisa jadi sih sebenarnya kalau anak-anak tuh kan potretnya orang tua ya. Kalau anak-anaknya kebetulan ditemukan nyali itu sebenarnya anak-anak yang
mungkin orang tuanya juga menggunakan masker yang apa ya, yang ikut aturan protokol kesehatan gitu. Tapi kalau anak-anak yang enggak ya biasanya orang tua juga enggak gitu. Jadi anak-anak itu kan sebenarnya Bener banget. orang tua gitu, orang-orang dewasa sekitarnya. Kalau orang dewasa sekitarnya pakai masker, maka anak-anak juga akan pakai masker. Tapi ketika orang-orang dewasa di sekitarnya dia nggak pakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan, ya anak-anak juga nggak akan jalan untuk bisa Iya. menggunakan protokol kesehatan itu. Oke, gitu deh Mbak Meli. Ayo lo, gimana ini ya? Mudah-mudahan sih nggak ada lagi lah di antara di sekitar-sekitar kita yang terkena ya. Amin. Ini ada dari Wahyu Mustika Ningsih. Ibu, saya pernah menonton family vlog salah satu public figure yang punya anak bayi masih berapa bulan. Nah, bayi itu tuh dimasukin di sekolah bayi, Bu, katanya. Pandangan Ibu sebagai psikolog pendidikan bagaimana? Aman nggak sih? Dan bagaimana tanggapannya? Silakan. Ada Siti Rayati. Nah, Mbak Meli kasih 3 jempol dan love. Ya, Mbak Meli. sekolah bayi ya, kalau di Banjar sepertinya nggak ada ya sekolah untuk bayi. Kalau di Jakarta itu banyak banget untuk sekolah untuk bayi yang umur berapa bulan. Sebenarnya sih sekolah yang dimaksud juga bukan sekolah yang sifatnya formal gitu, dan itu udah kalau tahu saya sekolah, karena dulu keponakan saya itu dia ada sekolah bayi juga, dan sekolah itu bentuknya simulasi sebenarnya. Jadi sekolahnya itu lantainya ini lantai busa semua, kemudian mainannya mainan busa semua. Anak disediakan merangkak, tapi didampingi dengan teachernya, kemudian orang tua juga ada di situ. Jadi bentuknya simulasi sebenarnya, dan kebanyakan kalau anak bayi itu simulasinya simulasi motorik, biasanya motorik halus, kemudian motorik kasar. Itu yang distimulasi oleh sekolah-sekolah bayi itu. Kalau pendapat saya sih selama itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan bentuknya simulasi untuk sesuai dengan anak-anak itu, ya tidak ada masalah menurut saya. Oke. Karena sifatnya simulasi, bagus aja itu diberikan kepada anak-anak kan gitu ya. Betul. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah gitu, nggak perlu memasukkan ke sekolah. Betul. Ya itu orangnya orang berada ya, termasuk mahal. Apa enggak tinggal orang tuanya. Kadang karena orang tuanya yang merasa wow banget nih kalau masukin anak aku ke situ gitu. Pada akhirnya merasa kebanggaan sendiri gitu. Padahal sebenarnya di rumah pun kita bisa kok gitu. Bentuk simulasi itu nggak susah-susah amat gitu. Misalkan megang kalau misalkan nanti kita bicara juga mungkin kesiapan simulasi menyiapkan anak sekolah gitu. Kalau yang tadi korelasi dengan bayi tadi, banyak banget yang bisa kita lakukan gitu, kayak mainan-mainan berwarna itu bentuk simulasi terhadap persepsi panca indera gitu kan, ya sensori. Kemudian benda-benda kasar, benda-benda yang berbulu, itu juga bentuk simulasi sebenarnya untuk anak bayi ya, seperti itu sih. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dan bagus aja. Nggak ada masalah, bagus aja. Semua sama orang tuanya punya cuan kan untuk bisa anak sekolah di situ, ya nggak masalah sebenarnya, bagus. Betul. Kalau bagus malah attachment atau kelekatan antara orang tua dan anak jadi lebih kuat gitu kan ya, karena kita sendiri yang pegang. Cuma kuncinya ada enggaknya waktu dan telaten enggaknya orang tua gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi teman-teman yang udah join di sini. Ini mungkin siapa nih namanya Siti Rayati, mungkin nanti babynya mau disekolahkan atau sekolah sendiri aja. Nanti caranya minta diajari Bu Yuli. Pengen juga punya sekolah kayak di luar, di Jawa-Jawa itu, cuma mahal, fasilitasnya kan mahal aja. Fasilitas pernah diajakin ke sekolah itu kan, dulu pernah diajakin sekolah sama adik iparku tuh sekolah bayi gitu. Jadi semua ini memang busa semua gitu, kemudian fasilitasnya emang bagus gitu, sesuai dengan standar untuk usia anak segitu gitu. Dan sebenarnya keren juga nih kalau ada di Banjarmasin gitu, tapi ya kembali lagi membutuhkan biaya yang sangat banyak sih untuk bisa menyediakan sekolah itu gitu. Benar banget, dan nggak semua, dan pelatihan untuk teachernya itu juga kali nggak gampang kan ya. Betul. Mereka tuh juga di global tuh, tapi itu anak-anak usia berapa tuh yang kemarin usia prasekolah kan, untuk simulasi itu.
Itu Nah, sebenarnya itu bisa istirahatnya. dilakukan lagi itu. Iya, iya Jadi benar. kesiapan sekolah bisa Iya, dilakukan di LPT benar Global. tuh. Iya benar. Biasanya ada programnya ya, Jeng ya. Iya, iya, iya. Sebulan Benar, kah? Rasanya kayak bulan Ramadan kayak gitu. nah, kemarin. Nah, bentuknya sebenarnya itu simulasi sebenarnya sih, simulasi yang diperlukan. Kan kalau aspek-aspek sekolah ini kan simulasinya simulasi kesiapan fisik, kesiapan kognitif, sosial dan emosi gitu. Itu yang perlu dipersiapkan gitu. Misalkan kayak kesiapan Emosi, fisik, emosi, kognitif, kognitif dan fisik, 3 macam. Psikomotor, fisik itu masuk motorik. Fisik itu kan motorik halus, motorik kasar, kemudian kognitif kemudian emosi dan sosial. Itu biasa yang disimulasi ya, disimulasi oleh orang tua kalau memang menyiapkan anak sekolah gitu. Misalkan kalau aspek motorik itu kan keterampilan yang memang melibatkan koordinasi secara fisik ya, baik itu motorik kasar, motorik halus gitu. Kalau motorik kasar ini kemampuan untuk menggerakkan otot besar dalam tubuh gitu, misalkan gerakan berlari, meloncat gitu. Selain tentunya di sekolah dasar itu akan sangat menunjang pelajar olahraga, ternyata gerak ini juga apa ya berpengaruh besar terhadap proses kesiapan belajar anak ya. Ketika anak keseimbangan gitu, misalnya ketika anak dia bisa berjalan seimbang, itu berpengaruh besar terhadap kesiapan belajar juga ternyata gitu. Betul banget. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan, ada 4 hal dan itu stimulasinya dilakukan secara berkala terus menerus agar mempersiapkan. Ternyata tidak kayak fisik itu nggak cuma berfungsi untuk kesehatan jasmani doang gitu ya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Iya, itu kayak keseimbangan itu sangat berpengaruh besar terhadap posisi duduk kita, cara nulis kita, itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesiapan belajar, kesiapan sekolah kita gitu. Kalau misalkan nih, kalau ditanya apa aja yang perlu dilakukan untuk stimulasi aspek-aspek itu gitu, misalkan contohnya kalau kesiapan motorik halus di rumah itu misalkan si anak latih dengan cara makan menggunakan sendok garpu gitu kan ya, kemudian makan sendiri dengan tangan gitu, kemudian mengancing baju sendiri, mengancing baju sendiri, kemudian memegang krayon, ya mengunting, kan untuk motorik halus yang bisa dilakukan orang tua untuk menyiapkan itu gitu. Kemudian juga dipantau ketuntasan dia dalam menyelesaikan tugas gitu. Karena kan di SD kan ada hal itu yang diperlukan gitu. Ketuntasan menyelesaikan tugas, kemudian juga kematangan mental kognitif gitu, itu juga perlu disimulasi. Tadi kalau kognitif tadi kan kayak anak saya itu di rumah misalkan tadi sering didongengkan, kemudian dia suruh menyimpulkan apa hasil dari kita bercerita gitu. Itu kan udah tahu itu simulasi kognitif juga gitu. Kalau emosi misalnya perlu hitung ya semua. Iya, nggak perlu. Jadi kan terus kalau orang tua tuh biasanya belajar itu pasti ABC, hitung ini kali ini tambah ini 1 ini. Padahal kan banyak juga yang bisa distimulasi untuk kognitif itu. Iya, gitu, termasuk salah satunya. Kita gara-gara tadi itu kan karena tadi sudah terpakem di dalam ini baca tulis hitung itu yang harus belajar duduk gitu. Sebenarnya anak-anak itu anak-anak ini fitrahnya pembelajar ya. Anak-anak ini fitrahnya kan seorang pembelajar. Dia akan senang sekali antusias belajar dalam banyak hal, tapi disesuaikan dengan metode yang di kebutuhan dia, usia dia gitu. Kalau mau ngajar huruf anak ya bacain dongeng gitu kan ya, kemudian belikan buku-buku yang memiliki huruf tapi banyak gambar gitu. Kemudian kalau jalan-jalan misalkan ditanya itu warna apa, itu huruf apa, kemudian itu angka berapa, jadi sambil main gitu untuk simulasi. Jadi dia nggak berasa belajar juga ya, nggak bosen. Gitu. Kalau misalkan kalau emosi ini kan karena tadi sudah saatnya kita misalkan tidak terikat lagi dengan figur orang tua, karena nanti kan di sekolah itu akan pisah ya,
Jadi sudah mulai distimulasi bahwa kita nanti diajarkan mandiri gitu si anak gitu. Misalkan tadi mandi sendiri gitu ya. Jadi kan dia keterikatan dengan orang tua itu mulai lama-lama mulai mengecil gitu. Ketergantungannya, kalau keterikatannya mungkin tetap ketergantungannya gitu kali ya. Karena kan biasanya dalam kutip terikatnya. Iya, benar banget. Karena kan nggak mungkin guru semua, misalnya anak perlu ke toilet tiap saat, wah nggak ketolongan ya, maksudnya banyak banget kan gitu. Jadi kemandirian itu juga penting. Nah kalau yang sosial, Bu? Kalau emosi sosial ini jadi satu ya, kalau saya sih biasanya memang ini kalau tergantung anak juga ya. Kalau misalkan kayak Mami ini kan dia senangnya bacain cerita gitu, jadi cari banyak buku memang bisa menunjang kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Misalkan ada anak yang ejek, itu apa nanti yang akan kamu lakukan, jadi diskusi gitu. Jadi preventif ya modelnya nih. Nah, jadi kan dia udah tahu nih, jadi setelah itu diajarin bahwa dia di sekolah itu nanti akan ada banyak variasi masalah gitu yang mungkin gitu dengan anak-anak itu, sehingga pada akhirnya dia bisa ngeh gitu, oh ini nanti kalau di sekolah ada terjadi kayak gini, aku harus seperti apa ya, ini pernah diobrolin sama orang tuaku gitu misalkan. Itu hal itu persiapannya sih sebenarnya sih, karena kan tadi dia akan mandiri gitu, dia akan jauh dari kita dan dia akan menghadapi hal itu gitu. Jadi itu yang persiapkan gitu dengan berbagai macam variasi-variasi itu melalui cerita sih sebenarnya biasanya. Nah, itu dilakukan oleh kedua orang tua secara bersamaan atau sendiri-sendiri atau cukup ibu saja? Iya, dua-duanya lah. Orang tuanya kan bareng-bareng atau satu-satu juga nggak apa-apa? Satu juga nggak apa-apa. Misalkan karena kan kedekatan masing-masing anak kan beda-beda sama orang tuanya. Mungkin ada nanti kasus yang bisa dibicarakan dengan bapak gitu. Jadi bapak yang bisa eksplorasi gitu. Nanti ada yang sama ibu gitu misalkan. Jadi ya pokoknya kedua-duanya bisa memberikan simulasi itu gitu. Oke, sip. Kita sampai ke pertanyaan terakhir dari Emma Kiki. Menurut Ibu lebih bagus masuk PAUD dulu atau langsung TK untuk usia 4 tahun di masa pandemi sekarang? Kalau di masa pandemi ya, kita ngomongin masa pandemi kok. Kita bicara pandemi ini. Ditunda dulu kalau di masa pandemi ini untuk sekolahnya. Karena emang tadi situasinya tidak memungkinkan gitu ya, tadi dengan keterbatasan kemampuan anak memahami, dia harus memakai protokol kesehatan dan sebagainya. Cuma jangan tadi kalau memang mau stimulasi pun ya di rumah kan bisa gitu, di rumah juga bisa memberikan stimulasi sama persis seperti di sekolah PAUD ataupun taman kanak-kanak ya. Sebenarnya kan kalau taman kanak-kanak prasekolah ini nggak sekolah juga nggak apa-apa sebenarnya, karena kan sekolah formatif, tapi dengan catatan di rumah dia dibuat simulasi gitu untuk bisa menunjang kesiapan sekolah. Betul banget. Mantap. Closing statement, silahkan Bu Yulia. Aduh ya, closing statementnya sih pada dasarnya anak-anak itu secara fitrah dia pembelajar ya. Jadi pembelajar ini menarik itu nih, anak-anak pada dasarnya pembelajar. Fitrahnya pembelajar gitu. Jadi orang tua itu istilahnya itu hanya menyediakan fasilitas dia untuk belajar dan juga harus mengenali metode apa yang tepat untuk anak itu gitu. Kalau metodenya salah ya otomatis mematikan fitrah itu. Seperti ya Allah. Iya. Benar. Emang ini sepupu deh. Iya benar. Hai sepupu. Hai sepupu juga. Oke deh, makasih banget sharingnya. Mudah-mudahan